Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan memperkenalkan sebuah alat dimana yang fungsinya adalah untuk meread ID ECM dan merenew ID ECM pada motor Honda, baik untuk Ecu Sindengan maupun Ecu Kehin. Adapun kelengkapannya, ada satu buah unit tool Read ID dan Renew ECM untuk Honda dengan tipe Ecu Sindengan maupun Kehin. Ada main kabel yang nantinya tinggal dicolokkan melalui soket DLC menggunakan ini, dan ini untuk tambahan untuk soket Euro 5. Jika nanti diperlukan soket DLC yang sudah Euro 5 atau kendaraan dengan tipe yang terbaru sudah dilengkapi dengan kabel Euro 5, tinggal ditancap ke DLC, soket DLC seperti ini. Terus nanti yang didapat ada alat jumper ke aki sebagai catu daya alat ini. Ini masuk ke colokan 12 volt. Ini bisa menggunakan tegangan aki 12 volt, dan pastikan aki dalam kondisi baik jika menggunakan tegangan aki. Setelah itu juga dilengkapi dengan adaptor, satu buah adaptor. Untuk cara kerjanya, kita masukkan main kabelnya, kita sambung pada alat, dimasukkan seperti ini, dipastikan dalam kondisi tertancap dengan pas. Kemudian untuk medianya, untuk saat ini kita gunakan ada sebuah unit motor Honda PCX 160. Ini yang akan kita lakukan untuk Read ID ECM-nya. Ini soket yang digunakan sudah menggunakan soket Euro 5. Kita cabut soketnya DLC, kita lepas tutupnya. Read ID ini penting ketika mengalami kehilangan remote atau untuk mode emergency. Ini Honda PCX 160, anggap saja unit ini kehilangan remote. Untuk mendaftarkan remote baru atau registrasi remote baru, kita perlu adanya ID ECM, di mana yang kita dapatkan pada motor tersebut. Salah satunya kita dengan menggunakan alat ini. Euro 5 soketnya kita pakai yang Euro 5. Kemudian untuk soketnya langsung kita tancap melalui jalur DLC seperti ini, pastikan bunyi klik. Ini udah terkoneksi. Kemudian untuk sumber dayanya kita menggunakan adaptor 12 volt biar lebih aman. Dan pastikan
ketika kita melakukan RIDE ID atau menggunakan alat ini, sumber daya tidak boleh terputus, dan pastikan untuk hari ini tidak akan terjadi mati lampu. Oke, kita tancapkan seperti itu. Kemudian untuk saklar yang bagian bawah ini adalah dimana untuk mensuplai atau menghubungkan arus 12 volt ini ke alat ini. Kita on kan. Smart keyless, ada sindengan, ada kehin, dan ini untuk update versi. Oke, karena ini motor dengan unit PCX 160, dipastikan ECU-nya adalah ECU sindengan, kita pilih sindengan. Oke. Ini ada menu auto, di sini ada menu manual. Ini untuk renew ECM. Renew ECM itu kita gunakan untuk menghapus kode ECM yang terdaftar. Kita hapus untuk menjadi nol kembali seperti baru. Kemudian ini exit. Kita untuk melakukan RIDE ID ECM, untuk mempercepat proses pengerjaannya, kita gunakan auto read. Mau manual read juga bisa, tapi untuk saat ini kita gunakan auto read. Kita klik OK, ikuti perintah on, off, kemudian on kontak. Initialing, ini reading, ini masih loading. PCX 160 K1 jet. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini adalah ID ECM yang ada pada motor Honda PCX 160. Sudah terbaca melalui alat ini. Penggunaannya cukup mudah. Kita tinggal mencari soket DLC pada motor. Kemudian alat ini kita hubungkan dengan adaptor 12 volt yang sudah disediakan. Penggunaannya sangat mudah. Ini ID yang sudah kita baca atau yang sudah kita read. Yang nantinya ID ini kita gunakan untuk meregistrasi remote baru di saat kita kehilangan remote, atau kita melakukan mode emergency jika kita sebagai user atau pemilik kendaraan tersebut. Ya mungkin setiap pemilik unit ataupun bengkel-bengkel, ya alat ini sangat perlu untuk bengkel-bengkel. Alat ini sangat perlu untuk mempermudah pengerjaan kita di saat kita mengalami adanya keluhan konsumen yang datang di bengkel kita dengan keluhan remote berserta ID barcode bawaan motornya hilang semua. Kita tinggal beli remote baru sesuai dengan tipe motornya. Kemudian kita registrasi dulu. Untuk meregistrasi kita perlu alat ini untuk meread ID ECM yang nantinya kita gunakan untuk mendaftarkan remote baru tersebut. Untuk harga alat ini bisa langsung hubungi
kita. Bagi yang berminat, silahkan. Ini alat ini sangat berguna, sangat bermanfaat, pengerjaannya cepat, dan tanpa memikirkan akan terjadinya kegagalan jika kita prosesnya sudah benar. Kita ulangi lagi, kita off. Oke. Smart tool tindengan, kita pilih oke. Nah, setelah tadi kita menggunakan auto read, kita gunakan manual read. Kita pilih ke bawah. Kalau mau ke atas pakai tombol yang atas, kalau mau ke bawah pakai tombol yang bawah. Tombol yang tengah ini adalah tombol OK. Artinya kita menyetujui untuk masuk ke dalam menu tersebut. Oke, kita masuk ke manual read, kita klik OK. Nah, di sini kalau manual kita perintahnya harus mengetahui tipe ECU yang akan kita lakukan read ID ECM. Kita pilih K1 Jet Series, oke. Ikuti on kontak, off kontak, on kontak. Kita tunggu sampai 100% alat sedang membaca ID ECM yang tersimpan pada motor Honda PCX 160 tersebut. Oke, ini hasilnya. Ini yang kita lakukan dengan penggunaan mode manual tadi. Kita read secara manual. Kalau read secara manual, kita harus mengetahui kode ECU-nya, tipe ECU-nya. Kalau auto, kita tinggal klik. Nah, ini yang manual tadi. Manual tadi kita meliputi ada K59J, ada K2V, ada K2S, ada K1Z, ada K97, ada K3V, ada K1A, ada KOW. Ini untuk exit. Kita kembali lagi, pilih sendengan. Untuk auto manual kita tinggal pilih OK, ikuti kontak on, kontak off, kontak on lagi. PCX 160, K1Z, N41. Kita tunggu, alat ini sedang membaca ID ECM yang tersimpan pada motor tersebut. Ini secara otomatis, kita tanpa mengetahui tanpa mengetahui tipe ECU yang akan kita read ID ECM-nya. Ini hasilnya IDK. IDK ini bisa kita tulis atau kita foto atau kita ingat-ingat kalau mudah hafal. ID inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan registrasi remote baru pada kendaraan tersebut. Demikian cara mudah read ID ECM pada unit Vario PCX 160 menggunakan tool Smart Key.
Bagi yang berminat untuk melakukan pesanan, bisa menghubungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih.